Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahadi Akmal, mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menyampaikan atau menguraikan mengenai jurnal yang telah saya buat untuk UAS mata kuliah Kekuatan Politik Indonesia dengan judul yakni dinamika peran tokoh Islam terhadap stabilitas politik Indonesia dan inspirasi bagi pemuda. Jurnal ini menggunakan metode studi literatur dengan mengumpulkan sebanyak 17 artikel studi terdahulu untuk dilakukan analisis serta mencari kebaruan dari literatur tersebut. Pada jurnal atau penelitian ini mengeksplorasi peran penting tokoh Islam dalam mendorong stabilitas politik di Indonesia dan menginspirasi terhadap keterlibatan pemuda dalam pemerintah. Penelitian ini menyoroti bagaimana moderasi dan inklusivitas menjadi landasan kepemimpinan agama yang efektif dalam masyarakat yang pluralistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh Islam secara signifikan berkontribusi dalam meredakan ketegangan politik dan mempromosikan keharmonisan melalui advokasi, dialog lintas agama, dan juga reformasi pendidikan. Tidak hanya itu, terdapat organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama atau yang biasa kita sebut dengan NU dan Muhammadiyah yang membantu para tokoh untuk menerapkan politik, sosial, dan inspirasi terhadap generasi sesuai dengan syariat. Kedua organisasi tersebut yakni NU dan Muhammadiyah telah menjadi pilar utama dalam mempromosikan nilai-nilai keislaman yang moderat dan juga inklusif yang berkontribusi pada stabilitas politik di negeri ini. NU menggunakan cara moderasinya, sedangkan untuk Muhammadiyah lebih menekankan pentingnya pendidikan dan juga pembangunan sosial dari umat itu sendiri. Akan tetapi, terdapat tantangan yang dimiliki oleh tokoh-tokoh Islam di dalam politik, yakni kondisi Islam yang sering dipolitisasi oleh para elit politik. Kemudian, politik identitas yang kerap kali menggunakan serta memanfaatkan simbol agama untuk kepentingan elektoral semata atau kepentingan pribadi mereka. Dalam beberapa kasus, tokoh agama seringkali digunakan hanya untuk memperkuat narasi politik tertentu, bukannya untuk menerapkan ajaran Islam. Contohnya ialah Kiai Haji Ma'ruf Amin yang merupakan wakil presiden ke-13 Indonesia. Beliau dimanfaatkan oleh Presiden Jokowi untuk memperbaiki elektoralnya di orang-orang Islam serta menenangkan kondisi saat itu yang tengah gaduh. Tokoh dan organisasi Islam sendiri berfungsi sebagai inspirasi bagi generasi muda, terutama melalui pemberian contoh yang baik selama memimpin, penekanan terhadap sektor pendidikan, serta pemberdayaan komunitas. Untuk NU sendiri, terdapat sebuah program digital NU untuk meningkatkan advokasi isu-isu lingkungan dan sosial. Sedangkan untuk Muhammadiyah dengan mengadakan program pelatihan kepemimpinan pemuda untuk meningkatkan partisipasi dari generasi muda dalam pengambilan keputusan, dan hal tersebut telah meningkat sebesar 30% keputusan desa dalam kurun waktu 5 tahun. Tokoh-tokoh Islam yang pernah menjadi pemimpin atau pernah mengikuti politik di Indonesia ialah yang pertama Kiai Haji Hashim Asy'ari selaku pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Kiai Haji Wahid Hasyim, beliau merupakan anak Kiai Haji Hashim Asy'ari dan juga Menteri Agama pertama di negeri ini. Kemudian ada Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang merupakan presiden keempat. Kemudian ada Ma'ruf Amin, wakil presiden ke-13. Ada Muhammad Nasir sebagai Perdana Menteri Indonesia tahun 1950 dan juga pemimpin Partai Masyumi yang dikenal dengan Mosi Integral Nasir yang menyatukan Republik Indonesia Serikat ke dalam NKRI. Kemudian ada Buya Hamka yang membentuk pandangan masyarakat tentang adanya modernisasi dunia Islam. Kemudian ada Haji Agus Salim yang merupakan diplomat ulung dan juga anggota pendiri Partai Sarekat Islam.
Mereka semua adalah tokoh-tokoh Islam yang menjadi pemimpin di Indonesia. Lantas, bagaimana dengan tokoh-tokoh Islam di global ataupun internasional? Untuk saat ini terdapat Recep Tayyip Erdogan yang merupakan presiden Turki saat ini. Beliau menunjukkan bagaimana pemimpin muslim dapat memainkan peran yang sangat strategis di dalam geopolitik global sambil mempertahankan identitas Islam mereka, atau keseimbangan antara kekuatan politik dengan identitas keagamaan dalam menghadapi tantangan internasional. Kemudian ada Malala Yousafzai yang merupakan aktivis pendidikan dan penerima Nobel Perdamaian. Malala mengilustrasikan bagaimana nilai-nilai Islam dapat mendorong perjuangan hak asasi manusia dan pendidikan, terutama untuk perempuan. Saat ini, peran tokoh Islam sepanjang sejarah bangsa ini sudah menunjukkan kualitas sesuai dengan syariat, dan hal tersebut masih mengalir di organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Akan tetapi, saat ini kita mudah untuk dipolitisasi oleh para elit politik yang memimpin sehingga menurunkan peran dan martabat dari tokoh Islam untuk dapat menginspirasi generasi muda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.